jauh daripada kesempurnaan, kita jauh daripada kekurangan. Rendah hatilah untuk minta didoakan. Rendah hatilah untuk minta ditolong. Rendah hatilah untuk minta masukan. Rendah hatilah untuk minta nasihat mereka. Maka saya percaya Tuhan akan menolong rencana kita sampai dengan akhir tahun ini tergenapi. Pada pagi hari ini kalau saudara sedang dengan sebuah tema khotbah, saya mau sampaikan dengan tema kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sifatnya Tuhan. Kalau Anda mau mirip dengan Tuhan, Anda kudu rendah hati. Karena rendah hati di dalam bahasa Ibrani artinya adalah lemah lembut. Dan lemah lembut adalah buah daripada Roh Kudus. Jadi orang yang rendah hati pasti lemah lembut. Orang yang lemah lembut pasti rendah hati. Orang yang kasar pasti sombong. Orang yang sombong pasti kasar. Dan orang yang rendah hati pasti memiliki kekuatan untuk mengendalikan emosi. Dan yang menarik adalah rendah hati itu paling sering disebutkan di dalam Alkitab. Kalau Alkitab sering menyebutkan kata rendah hati, berarti rendah hati adalah kosakata yang penting dan berkualitas untuk kita jaga dan kita hidupi. Kenapa seringkali disebutkan? Karena manusia punya tendensi, kecenderungan menjadi sombong. Setiap manusia, baik kecil maupun besar, baik masih muda maupun sudah dewasa, baik hamba Tuhan maupun seorang pengusaha, baik ibu rumah tangga maupun orang yang menganggur, punya tendensi untuk cenderung menjadi sombong. Dan ini dia, bahwa dosa pertama yang ada di planet ini dan di surga adalah dosa kesombongan. Dosa pertama di dunia ini dan di surga bukan dosa pembunuhan. Tapi dosa pertama yang ada di planet dan di surga adalah kesombongan. Di surga ada 3 malaikat yang Tuhan ciptakan. Yang pertama malaikat Mikael adalah malaikat perang. Yang kedua adalah malaikat Gabriel, pembawa pesan. Yang ketiga adalah malaikat pemuji penyembah, yaitu Lucifer. Dan antara ketiga malaikat inilah yang paling dekat, salah satunya adalah Lucifer. Karena Lucifer merasa paling dekat sama Tuhan, Allah Bapa. Akhirnya dia mulai menyombongkan diri daripada malaikat yang lain. Dan dia hendak ingin menyamai yang maha tinggi. Dia hendak ingin disembah. Dia hendak ingin berkuasa. Dia hendak ingin memiliki segala-galanya. Dia akhirnya sombong dan kemudian Tuhan turunkan dan campakkan dari surga. Itu dosa pertama yang ada di surga adalah kesombongan. Dosa pertama yang ada di dunia ini juga bukan dosa pembunuhan, bukan dosa perzinahan. Di mana ketika Adam dan Hawa sedang jalan-jalan di Taman Eden, dia berjumpa dengan si penggoda yaitu si iblis. Dan iblis mulai menggoda Adam dan Hawa dan berkata, tentu tanaman di tempat ini boleh kau makan semua buahnya. Dan kemudian Adam dan Hawa berkata, tidak semua deh. Ada satu pohon, pengetahuan yang baik dan jahat, itu yang kami gak boleh makan. Justru, kata si penggoda, waktu kamu memakan buah itu, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi sama dengan Tuhan. Tidak, justru saya tidak boleh makan. No, waktu kau makan, kamu akan mirip dengan Tuhan. Karena dia tergoda ingin menjadi mirip dengan Tuhan, ingin menjadi sama dengan Tuhan. Akhirnya dia ambil buah itu dan dia makan. Dia jatuh di dalam dosa dan dia diusir dari Taman Eden. Bapak Ibu, kalau malaikat di surga punya tendensi untuk menjadi sombong. Kalau manusia pertama di Taman Eden yang belum pernah bikin dosa dalam hidupnya yang Tuhan ciptakan sempurna dan suci, punya tendensi untuk menjadi sombong.
tidak menutup kemungkinan untuk setiap kita juga punya tendensi menjadi sombong. Penting untuk kita diingatkan sama firman Tuhan. Bahkan yang sungguh mengerikan dalam Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Apa yang dimaksud mendahului? Artinya begini, sebelum berhasil sudah hancur dulu. Orang sombong selalu menghancurkan apa yang dia telah bangun. Karena orang sombong tidak ada yang awet, orang yang rendah hati yang awet. Perhatikan, semua orang sombong tidak ada yang bertahan lama. Lucifer dengan kesombongannya dibuang dari surga. Kapal Titanic ketika jadi dan dalam pelayaran perdana, kapten berkata bahwa badai topan tidak sanggup menenggelamkan kapal ini. Bahkan yang maha tinggi pun tidak sanggup menenggelamkan kapal ini. Sombong sekali, yang maha tinggi gak sanggup menenggelamkan kapal ini. Apa yang terjadi? Pelayaran perdana berarti pertama. Kapal ini meluncur, nyenggol gunung es. Ada bocor dalam lambung kapal. Dalam waktu 24 jam kapal itu terbelah dua, 2.500 orang mati. Semua di dalam kapal itu. Wow. Masih ingat cerita tentang John Lennon? Yang begitu dia terkenal sudah keliling dunia. Dan dia sempat nyeletuk dalam perkataannya bahwa kami lebih terkenal daripada Yesus Kristus. Saat itu juga tidak lama dia setelah ngomong, 2 minggu kemudian penggemarnya, bukan oposisinya, bukan lawannya, bukan pembencinya, pencintanya, favoritnya tembak dia dengan jarak yang dekat. Sampai mati dan lenyap. Suatu kali ada anak muda yang sedang mau camping bersama dengan teman-temannya. Mamanya memberi pesan, "Nak, jangan lupa kau berdoa." Udah masuk dalam mobil, anak ini berteriak, "Mama tenang, Tuhan Yesus biar duduk di bagasi aja. Gak usah ada di tengah, di depan. Gak usah kasih komen-komen. Kami masih muda, aman." Anak muda ini traveling, baru setengah jam, mobilnya tabrakan, hancur dari depan sampai ke tengah. Dan saudara tahu, cuman bagasi yang selamat, bahkan telur di dalam bagasi tidak pecah. Karena anak muda ini berkata, Yesus suruh duduk di belakang aja bagasi. Tuhan merindukan kita untuk selalu rendah hati. Karena orang rendah hati adalah orang yang berkata, aku tidak bisa tanpa Tuhan. Orang yang sombong adalah orang yang selalu berkata, aku bisa tanpa Tuhan. Salah satu sikap kerendahan hati adalah saudara berdoa. Karena doa adalah lambang sikap hati bahwa aku gak bisa tanpa Tuhan. Dan tidak berdoa adalah lambang sikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Makanya orang yang berdoa selalu mengecap tangan Tuhan. Dan orang yang tidak pernah berdoa tidak pernah mengecap tangan Tuhan. Amsal 22:4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini menarik, ada 3 keuntungan kalau Anda rendah hati. Yang pertama, keuntungan kalau Anda rendah hati, Anda akan diperkaya oleh Tuhan. Kerendahan hati, ganjaran kerendahan hati, kekayaan. Berarti kalau Anda mau diberkati, mau dipelihara, mau ditolong Tuhan, mau diperkaya Tuhan, mau diberdaya Tuhan, rendah hati. Orang sombong dimiskinkan Tuhan. Yang berikutnya Amsal 22:4, orang yang rendah hati justru ganjarannya kehormatan. Orang rendah hati itu dihargai, dihormati, dipuji. Sedangkan orang sombong tuh dipandang sebelah mata. Kalau Anda gak mau dipandang hina, jangan sombong. Orang sombong itu gak ada yang dihargai. Yang ketiga, keuntungan kalau Anda rendah hati, yaitu kehidupan. Artinya kehidupan itu sukses.
Orang rendah hati itu bisnisnya hidup, keluarganya hidup, karirnya hidup, pelayanannya hidup, kesehatannya prima. Keluarganya bahagia, karirnya sukses, bisnis sukses, pelayanannya berdampak. Berarti orang sombong, bisnisnya gagal, rumahnya tangga gagal, karirnya gagal. Jadi kalau Anda gak mau gagal, tolong jaga hatimu untuk selalu humble dan tidak ada tendensi bahwa Anda melebihi yang lain. Nah, saya mau bagi kepada kita semua, ada 3 kriteria sikap rendah hati yang kita perlu belajar dan mengerti. Yang pertama, punya kerelaan atau keberanian untuk mengakui kesalahan. Bukti bahwa Anda rendah hati, Anda bisa mengakui kesalahan. Karena setiap orang tidak bebas dari buat kesalahan. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Mau hamba Tuhan, mau orang yang pintar, mau orang sukses, mau orang fasih bicara, pasti sering buat kesalahan. Orang yang rendah hati adalah orang yang berani mengakui kesalahannya. Jangan sampai sudah berani melakukan kesalahan tapi Anda gak berani mengakui kesalahan. Itu sombong. Orang sombong adalah orang yang sulit mengakui kesalahannya. Di dalam Alkitab ada 2 raja besar. Satu perjanjian lama bernama Herodes. Dan satu perjanjian baru bernama Daud. Ini 2 raja yang terkenal di dalam Alkitab. Tapi kedua raja ini punya berbeda sikap. Herodes ada seorang raja yang kejam dan sombong. Ketika dia mengambil istri daripada saudara tirinya, Filipus namanya. Jadi Herodes sama Filipus itu satu ibu tapi beda ayah. Jadi dia mengambil istri daripada Filipus, adik tirinya bernama Herodias. Dan dia jinai, kemudian Yohanes Pembaptis memberanikan diri dan kemudian menegur Raja Herodes. Bukan secara tersirat, bukan secara tertulis, tapi secara terang-terangan dalam Matius pasal 4, dalam Matius pasal 14 ayat 4. Tidak halal bagimu, tidak layak bagimu Raja Herodes mengambil istri orang lain. Raja Herodes karena merasa disinggung, dia gak bisa terima. Dia tangkap Yohanes Pembaptis yang merupakan seorang nabi pada waktu itu. Dia memenjarakannya. Dan di hari ulang tahun Raja Herodes, kemudian anak daripada Herodias sedang menari di depan Raja Herodes. Herodes keceplosan, terlalu berlebihan, dan berkata kepada anak muda ini, apa yang kau minta daripadaku, separuh dari harta, separuh dari istanaku akan kuberikan kepadamu. Anak kecil ini, anak muda ini diskusi sama mamanya karena mamanya kepahitan sama Yohanes. Mamanya berkata, kita minta kepala Yohanes Pembaptis. Ketika diajukan permintaan ini depan umum, Herodes malu. Dan dia masih ada rasa sungkan karena Yohanes pada waktu itu adalah seorang nabi. Karena dia gak punya pilihan. Dan menjaga arogansinya, dia akhirnya memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Kalau seandainya waktu itu Herodes mendengarkan nasihat daripada Yohanes, tentu Tuhan akan memulihkan kepemimpinan Herodes. Tapi karena Herodes tidak mau mendengarkan nasihat daripada Yohanes, malah membunuh hamba Tuhan tersebut, akhirnya Herodes mati dan dimakan oleh cacing-cacing tubuhnya. Sedangkan raja yang satu dalam perjanjian lama bernama Daud juga tidak bebas dari kesalahan. Saya beritahu kurang rohani apa Daud, penulis kitab Mazmur. Kurang rohani apa Daud, suka memuji menyembah Tuhan. Kurang rohani apa Daud, ketika dia melayani Tuhan, memuji menyembah Tuhan, roh jahat yang ada dalam diri Saul pergi. Kurang urapan apa Daud,
Kurang berhasil apa dengan Daud? Apa yang dikerjakan oleh Daud selalu berhasil, selalu berpenuh dengan kemenangan. Karena Tuhan menyertai. Ternyata dia tidak bebas dari kesalahan. Melakukan perjinan juga seperti Herodes. Cuman ketika dia ditegur sama penasehatnya bernama Nathan, dia langsung menangis, bertobat, mengakui kesalahannya, dan meminta ampun, menyelesaikannya di depan keluarga Uzia dan keluarga Betseba, dan dia bertanggung jawab. Dan sejak saat itu Daud tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Memang Daud melakukan kesalahan lebih buruk dari kita, tapi Daud cuma melakukan satu kali seumur hidupnya. Kenapa? Karena confess. Firman Tuhan dalam Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti kalau kita nggak pernah saling mengaku dosa, tidak pernah saling mendoakan, kita nggak pernah sembuh. Kita sembuh, kita merdeka, kita bebas waktu kita saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa bukan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bikin dosa. Saling mengaku dosa berarti kepada orang yang Anda percayai, kepada orang di mana Anda lukai. Maka Tuhan akan membebaskan. Karena ini sebuah prinsip. Mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Tapi mengakui kepada sesama, belenggu dosamu dilucuti, dimerdekakan. Jadi kalau Anda jatuh satu kali dalam dosa, oke, Anda masih malu mengaku kepada sesama, cukup mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Anda jatuh kali kedua di dosa yang sama, oke, Anda masih malu mengaku kepada sesama, cukup mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Anda jatuh kali ketiga di dosa sama, oke, Anda masih malu mengaku kepada sesama, cukup Anda mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni, karena Tuhan Maha Pengampun. Tapi kalau Anda udah jatuh kali keempat, puluhan, belasan, ratusan, berarti Anda gak cukup cuma mengaku pada Tuhan. Anda perlu belajar berani mengaku kepada sesama. Waktu Anda mengaku kepada sesama itu bukti daripada kerendahan hati. Kenapa? Karena mengaku awal daripada pemulihan. Pemulihan awal daripada terobosan. Waktu Daud mengaku, Daud dibebaskan. Waktu Herodes tidak mengakui, Herodes tetap terikat. Saya gak mau saudara hidup dalam ikatan. Saya mau saudara hidup dalam kemerdekaan. Kalau Anda berani bikin dosa, harus Anda berani untuk mengakui kesalahan. Kalau Anda takut mengakui kesalahan, jangan bikin dosa. Buktikan kerendahan hatimu. Justru karena hatimu, Tuhan pulihkan kesehatanmu, ekonomimu, keluargamu, pekerjaanmu, masa depanmu. Yang kedua, kriteria sikap kerendahan hati, mau diajar dan belajar. Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Orang selalu merasa benar dalam pandangannya sendiri. Tapi siapa mendengarkan nasihat dia bijak. Jadi orang ini belum bijak. Orang ini bodoh. Tapi karena dia mendengarkan nasihat dia jadi bijak. Wow. Kenapa? Karena orang yang belajar pasti pintar. Orang yang berlatih pasti jadi excellent. Anda gagal bukan Anda bodoh, Anda gagal karena Anda kurang belajar. Anda kurang persiapan, Anda berhasil bukan karena Anda jenius. Anda berhasil karena Anda matang persiapan. Orang matang persiapan cenderung berhasil, orang yang minim persiapan cenderung kurang berhasil. Orang rendah hati adalah orang yang mau diajar dan mau belajar. Sedangkan orang yang sombong adalah orang yang tidak mau diajar dan tidak mau belajar. Dan ternyata di Indonesia banyak orang yang miskin, sombong pula. Miskin di sini bukan bicara materi yang saya maksudkan. Miskin di sini bicara soal informasi yang miskin. Kenapa seringkali Anda gagal? Kenapa seringkali Anda fail? Jawaban sederhana. Karena waktu saudara mengambil keputusan, saudara punya informasi yang terbatas pada saat itu. Sekali lagi, kenapa seringkali Anda fail? Kenapa seringkali Anda gagal? Jawaban sederhana. Karena waktu Anda mengambil keputusan pada waktu itu, Anda punya informasi yang terbatas pada saat itu. Masih ingat waktu kita duduk di bangku SD, SMP, SMA, kenapa teman kita gak naik kelas? Atau mungkin kenapa kita gak naik kelas? Karena waktu kita mengerjakan ujian kita memberikan informasi yang tidak akurat.
orang yang ada di atasmu, yang bisa memberi nasihat, itu punya daya pandang lebih lebar, lebih jauh, lebih luas daripada kita ada di bawah yang punya daya pandang lebih terbatas dan sempit. Saya sebelum pandemik, kalau udah meeting di Jakarta Selatan, udah jam 4 sore ke atas, saya selalu menyempatkan untuk pergi ke level paling tinggi gedung itu. Untuk melihat keadaan traffic lalu lintas di sekitar area itu. Untuk ke Kelapa Gading dari Jakarta Selatan bisa melewati jalur timur maupun jalur barat. Bisa lewat Grogol atau bisa lewat Cawang untuk ke Kelapa Gading. Karena kami tinggal di Kelapa Gading. Memang kita kalau lihat Waze bisa menolong. Tapi masalah di depan traffic apa yang terjadi kita gak pernah tahu sampai kita lihat di atas. Dan ternyata ketika kami lihat di atas ada truk sedang mogok membuat macet ke arah yang Cawang daripada ke arah barat. Lalu ketika saya turun, saya ketemu dengan teman saya dan dia beritahu, jangan kamu lewat Cawang, pasti macet. Kamu lebih baik lewat Grogol, lewat Pluit. Saya langsung bisa bantah perkataan teman saya itu. Barusan saya lihat di atas. Memang betul kelihatannya lancar lewat daripada barat. Tapi di situ ada truk mogok. Setelah itu akan macet seterusnya sampai ke arah Kelapa Gading. Justru waktu kamu dengarkan nasihat orang yang ada di atasmu, Anda bisa dapat informasi lengkap sehingga Anda tidak perlu tersendat. King of success in the Bible, they were king of failure. King of success in the world, they were king of failure. Raja-raja sukses dalam Alkitab, raja-raja sukses di dunia ini, mereka adalah raja-raja kegagalan. Tapi karena mereka mendengarkan nasihat, mereka raja-raja kegagalan jadi raja-raja sukses. Tidak ada Yosua yang bisa menuntun bangsa Israel masuk tanah perjanjian kalau dia tidak pernah dimentor, tidak pernah diajar, tidak pernah didisiplin 40 tahun sama Musa. Tidak ada Musa bisa mengeluarkan bangsa Israel perbudakan kalau dia tidak pernah dimentor sama Yitro mertuanya 40 tahun di padang gurun. 40 tahun bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang sederhana, waktu yang panjang. Dibutuhkan loyalitas, dibutuhkan kekuatan untuk bisa terus dididik sama orang yang sama dan begitu keras. Tidak ada Elisa tanpa Elia dan tidak ada Elia tanpa nabi-nabi di gua-gua. Tidak ada Petrus, Yohanes dan Yakobus tanpa Yesus. Tidak ada Paulus tanpa guru-guru di Tiranus dan tidak Timotius tanpa Paulus. Tidak ada, ini dia, Michael Jordan tanpa Phil Jackson. Dan tidak ada Cristiano Ronaldo tanpa Sir Alexander Ferguson. Saya kagum dengan Cristiano Ronaldo bukan karena mainnya. Mainnya Cristiano Ronaldo sama Messi, Betty beda-beda tipis. Saya kagum dengan Cristiano Ronaldo bukan karena tampangnya. Tampang Cristiano Ronaldo sama saya Betty beda-beda. Bukan saya mengatakannya. Tapi saya kagum dengan Cristiano Ronaldo waktu dia masih remaja. Dia dengarin nasihat pemimpinnya. Begitu dia udah jadi juara dunia, bayangkan di tengah-tengah stadium dia diteriakin sama pemimpinnya, dimaki-maki sama pemimpinnya, disorot sama beratus-ratus stasiun televisi. Dia mendengarkan dan dia tetap submit, punya sikap hati yang rendah hati. No wonder Coach Cristiano Ronaldo jadi pemain bola terbaik sepanjang dunia ini. Kenapa? Karena mau belajar. Nah sayangnya kita belum jadi ketua RT. Dikasih nasihat sama orang di sebelahmu marah-marah. Bagaimana kita menjadi pemimpin besar? Seorang pemimpin adalah seorang yang mendengarkan nasihat. Seorang yang sombong adalah seorang yang sulit mendengarkan nasihat. Sudah tahu?
Orang yang mau dibimbing pasti cenderung sukses. Orang yang sulit dibimbing pasti cenderung sulit sukses. Memang Tuhan memberikan kemampuan, memang Tuhan memberikan kapasitas, memang Tuhan memberikan karunia di dalam diri saudara. Memang Tuhan memberikan harta mulia di dalam diri saudara. Tapi ingat, dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dalam dirimu. Gak ada presiden tanpa guru. Gak ada presiden tanpa orang tua. Tidak ada orang sukses tanpa pelatih. Dan saudara tahu, pelatih dibayar untuk kerjanya menyuruh-nyuruh. Biasa kita bayar orang untuk minta disuruh-suruh. Tapi pelatih dibayar untuk minta dia yang membayar disuruh-suruh. Lagi tidur enak-enak dibangunin. Lagi main bener-bener disalah-salahin. Lagi makan enak-enak disuruh berhenti. Kenapa pemain tetap harus bayar pelatih yang notabene udah dibayar kerjanya nyuruh-nyuruh? Selalu kerjanya koreksi kesalahan. Karena pelatih selalu melihat blank spot dalam diri pemain. Agar pemain bisa mengurangkan try and error. Sehingga ketika dia tampil di stadium, dia bisa main dengan sangat prima. Kalau Anda mau dikoreksi secara pribadi, maka Anda akan dipuji di depan umum. Tapi kalau Anda gak mau dikoreksi secara pribadi, Anda akan dipermalukan di depan umum. Tidak ada kata tua untuk belajar. Sekalipun kau sudah sukses, sekalipun kau sudah ternama, sekalipun kau sudah terkenal, engkau perlu terus belajar. Karena kerendahan hati dan sikapmu terus belajar sampai akhir hayat hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir, kemudian saya selesai. Kriteria sikap rendah hati dapat diajak kerjasama. Orang yang angkuh sulit bekerja sama. Orang rendah hati bisa diajak kerja sama. Orang yang sombong sulit bekerja dengan tim. Selalu pengen kerja sendiri. Orang rendah hati bisa bekerja dengan tim. If you walk alone, you walk faster. But if we walk together, you walk further. Kalau Anda jalan sendirian, betul Anda jalan lebih cepat. Waktu Anda berjalan bersama-sama, Anda berjalan lebih jauh. Jadi perkara jauh, perkara hebat, perkara besar hanya cuma bisa dicapai bersama-sama. Memang Anda punya kelebihan dan orang sebelahmu punya kekurangan. Tapi Anda juga perlu di-cover sama kelebihan orang di sebelahmu. Memang orang di sebelahmu punya kekurangan, tapi memang orang di sebelahmu punya kekurangan, tapi dia juga perlu di cover sama saudara. Karena kita ini merupakan satu potongan pasal daripada pasal-pasal yang lain. Kita gak akan pernah lihat gambar yang sempurna, hasil yang sempurna, kerja yang sempurna, kalau kita gak pernah bekerja bersama-sama. United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Makanya Spider-Man gabung sama Avenger. Superman is over. Now is the time for super team, Justice League. Ayat terakhir. Kejadian 11:6. Dan ia berfirman, Tuhan berfirman, Kejadian 11, ketika manusia itu bersatu. Satu bahasa, satu tujuan, membangun menara Babel yang tingginya sama seperti Tuhan. Dan ini Tuhan berfirman, kalau Tuhan berfirman pasti kebenaran, tidak mungkin salah. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang kata Tuhan, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Tuhan mengakui, Tuhan bahkan sangat-sangat merekomendasi ternyata ketika manusia itu bersatu, ketika manusia itu punya satu tujuan, satu bahasa, satu visi, satu hati, mulai dari hari itu sampai selanjutnya tidak ada satu rencana yang bisa tergagalkan. Tuhan mengerti kesatuan tanpa Tuhan bisa berhasil. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan mengerti kesatuan tanpa melibatkan Tuhan bisa berhasil. Karena Tuhan tahu ketika manusia nanti kesatuan tanpa Tuhan berhasil,
maka mereka akan jadi sombong dan arogan. Maka Tuhan pecahkan bahasa mereka. Sehingga sekarang ada bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Spain, bahasa China, bahasa Jepang, bahasa Korea. Nah, ketahuilah, waktu kita dalam Kristus bisa bersatu dan melibatkan Tuhan atas apa yang kita kerjakan, apa yang atas yang kita rencanakan. Saya beritahu, Tuhan tidak akan pernah pecah belahkan kita. Karena Tuhan mengerti waktu kamu berhasil, bukan karena kuat dan gagahmu, tapi karena anugerah Tuhan dan karena berkat orang lain. Kurang dari 1,5 bulan lagi, kita akan mengakhiri tahun ini. Ada begitu banyak doa yang belum terkabulkan dalam hidup saudara. Ada begitu banyak rencana, visi, dan target yang masih belum tercapai. Kamu gak bisa raih seorang diri. Kamu perlu ajak tim terdekatmu, yaitu pasangan hidupmu, untuk berdoa bersama-sama, untuk bekerja bersama-sama. Engkau perlu bekerja sama dengan anakmu, untuk sharingkan yang merupakan visimu, untuk mendoakannya. Engkau perlu sharingkan kepada saudara kandungmu, engkau perlu sharingkan pada orang tuamu, engkau perlu sharingkan kepada pegawaimu, kepada pemimpinmu. Sehingga mereka dengan senang hati akan menolong kamu untuk mencapai rencanamu yang sangat terbatas waktunya. Kita jauh daripada kesempurnaan, kita jauh daripada kekurangan. Rendah hatilah untuk minta didoakan. Rendah hatilah untuk minta ditolong. Rendah hatilah untuk minta masukan. Rendah hatilah untuk minta nasihat mereka. Maka saya percaya Tuhan akan menolong rencana kita sampai dengan akhir tahun ini tergenapi. Yang mengerti katakan amin. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.